Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 para Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan bagaimana pengolahan pada industri kopi sendiri. Di sini ada anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Avanzin Abdullah dengan NPM 21229. Perkenalkan, nama saya Amalia Eka Putri dengan NPM 21230. Perkenalkan, nama saya Nabila Atika Suri dengan NPM 21240. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dan NPM 21244. Perkenalkan, nama saya Jessica Kirana Putri dengan NPM 21247. Perkenalkan, nama saya Nadia Envila Laras dengan NPM 21272. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Pasal Sanjaya dengan NPM 21273. Perkenalkan, saya Israta Sakina dengan NPM 21284. Baik, kita perkenalan dari industri kopi sendiri. Industri kopi itu yaitu industri yang mengolah biji kopi menjadi bubuk kopi yang kemudian didistribusikan ke konsumen dalam bentuk bubuk kopi atau produk yang siap dikonsumsi atau diminum. Lalu kenapa kopi sendiri harus di size reduction atau harus dikecilkan ukurannya? Yaitu untuk memecah biji kopi menjadi bubuk yang halus supaya mudah dilarutkan ke dalam air. Nah, prosesnya sendiri itu yaitu ada memanen biji kopi secara manual, lalu diangkat menggunakan truk atau kendaraan semacamnya, lalu dialirkan menggunakan belt conveyor ke hopper. Nah, hopper sendiri itu yaitu penyimpanan sementara untuk menyimpan biji-biji kopi yang setelah dipanen tersebut, lalu ditransportasikan menggunakan belt conveyor lagi menuju ke vibrating screen. Hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah vibrating screen. Kegunaan dari vibrating screen adalah untuk menyortir biji kopi yang hendak digunakan dalam proses, sehingga menghasilkan ukuran biji kopi yang seragam. Prinsip kerja dari vibrating screen adalah sebagai mesin sortasi biji kopi dengan beberapa tingkat ayakan yang bergerak untuk memisahkan mutu biji kopi. Ayakan ini telah diatur sedemikian rupa agar dapat bergerak dengan tenaga tertentu. Mesin ini memiliki 3 tingkat ayakan dengan ketiga ayakan yang disusun seri. Kemudian akan disalurkan mesin pengupas biji kopi. Alasan dari pemilihan vibrating conveyor adalah karena vibrating conveyor lebih efisien dibandingkan shaker screen yang memiliki prinsip kerja hampir sama. Kemudian, kelebihan dari vibrating screen yang pertama adalah produk yang dihasilkan seragam. Yang kedua adalah papan pada lubang vibrating screen dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, vibrating screen dapat digunakan untuk ukuran dan kapasitas yang berbeda-beda. Namun, alat ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kurang cocok untuk operasi pengayakan dengan material berukuran besar dan harganya mahal. Kemudian beberapa faktor yang dapat mempengaruhi vibrating screen. Yang pertama adalah sudut kemiringan, yang kedua adalah kandungan air pada produk, yang ketiga adalah kebersihan saringan, dan yang keempat adalah jumlah bahan yang masuk. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Ya, mungkin untuk selanjutnya untuk proses pengolahan kopi itu ada pengupasan biji kopi, yang dimana dari sistem kerja alat ini adalah kita tinggal masukkan biji kopi yang tadi sudah diangkut menggunakan mobil, lalu diantarkan belt conveyor, kita tinggal masukkannya ke dalam alat ini. Dan alat ini akan bekerja secara otomatis untuk mengupas biji kopi. Untuk selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya.
Nah, setelah buah kopi yang dari mesin pengupas itu kan dari buah ke biji. Nah, kemudian itu di belt conveyor untuk masuk ke dalam mesin ekstraktor. Nah, sebelum waktu biji kopi itu masuk ke dalam mesin ekstraktor, itu dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih itu 30 menit. Nah, setelah kopi itu dipanaskan, biji kopi dipanaskan, kemudian itu diekstrak dengan tujuan itu untuk menurunkan kadar kafein yang ada pada biji kopi. Nah, itu diekstrak dengan menggunakan pelarut metilen klorida. Nah, setelah proses ekstraksi dirasa sudah selesai, pelarut yang digunakan itu nantinya dikeluarkan, kemudian produk biji kopi yang telah diturunkan kadar kafeinnya itu dikeluarkan juga melalui lubang di bawah untuk selanjutnya itu di belt conveyor memasuki mesin drying yang akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, mungkin untuk pengolahan kopi selanjutnya adalah proses pengeringan, yang dimana di sini menggunakan alat yang bernama dryer spray. Jadi itu menggunakan sistem continue. Sistem kerjanya itu yaitu bahan akan dikeringkan, lalu dihamburkan dengan menggunakan nozzle yang terbentuk dari butiran-butiran partikel kecil. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada proses pengsangrai. Jadi untuk proses pengsangrai ini menggunakan mesin yang digunakan untuk menyangrai biji kopi itu agar matang, sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. Untuk prinsip kerjanya sendiri, yaitu mesin ini produk dipanaskan dalam ruang sangrai yang berputar dengan suhu tertentu, sehingga pemanasannya bisa merata. Tentu saja untuk pengolahannya, selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Baik, kemudian produk yang dihasilkan dari mesin penyangrai itu di belt conveyor untuk dimasukkan ke dalam mesin selanjutnya yaitu Dixmill. Kegunaan dari Dixmill di dalam proses pengolahan kopi yaitu dia mencacah dan menghancurkan biji-biji kopi menjadi tepung. Dalam hal ini tepung itu dimaksud yaitu bubuk kopi. Kemudian cara kerja dari Dixmill yaitu biji kopi dengan ukuran paling besar itu 7,5 ukuran paling besar itu 4,5 dimasukkan ke dalam hopper yang dimiliki oleh Dixmill. Kemudian dari biji kopi yang berasal dari hopper itu nanti jatuh ke dalam rumah penepungan. Nah, rumah penepungan sendiri itu berisi pisau yang nantinya itu biji kopi itu melakukan kontak dengan pisau sehingga ukuran dari biji kopi yang awalnya sekitar 4,5 mm menjadi biji kopi dengan ukuran itu kurang dari 0,1, sekitar paling besar itu 0,05 mm. Atau dengan kata lain, produk yang dihasilkan dari Dixmill ini berupa bubuk kopi atau tepung atau bubuk kopi yang akan selanjutnya itu di konveyor menuju dengan mixing. Tapi sebelum di konveyor itu perlu kita ketahui juga faktor dan alasan pemilihan dari Dixmill yang akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, untuk selanjutnya alasan kita menggunakan Dixmill ini, pertama ukuran biji kopinya itu yang dibutuhkan 5.500 mikrometer sampai dengan 7.200 mikrometer. Ukuran Dixmill-nya kurang dari 20.000 mikrometer. Dan untuk ukuran produk keluaran Dixmill kurang dari 100 mikrometer. Sedangkan untuk bubuk kopinya kurang dari 100 mikrometer. Nah, selain itu, apabila dibandingkan dengan hammer mill ataupun ball mill, yaitu hammer mill mempunyai ukuran 51.000 mikrometer dan final product 150 sampai 600 mikrometer, ball mill mempunyai 25.000 mikrometer,
dan final produknya 20 sampai 75 mikrometer. Untuk faktornya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses size reduction pada kopi menggunakan alat dismill. Yang pertama ada kadar air. Nah, semakin besar kelembapannya, maka semakin sulit untuk diperkecil ukuran partikelnya. Lalu ada ukuran biji kopi. Alat dismill dipilih dalam proses size reduction produk pertanian berupa biji-bijian dan termasuk biji kopi. Lalu kekasaran permukaan. Hal ini berpengaruh pada densitas kamba bahan uji untuk menentukan jumlah kopi yang diisi dalam kemasan. Lalu ada tingkat sangrai yang akan mempengaruhi struktur material pada biji kopi. Biji dengan tingkat sangrai lebih tinggi akan lebih mudah dihancurkan daripada biji yang dikenakan tingkat sangrai lebih rendah. Lalu ada ukuran ayakan, kapasitas kerja mesin yang merupakan kemampuan dari suatu alat dan mesin dalam menghasilkan suatu produk. Lalu ada putaran poros mesin pembubuk dan faktor yang terakhir adalah pengisian bahan di dalam mesin. Next. Selanjutnya ada proses melalui screw conveyor. Kegunaan dari screw conveyor sendiri yaitu untuk memindahkan material kecil seperti butiran halus bubuk dari biji kopi. Dalam hal ini screw conveyor digunakan untuk mengangkut hasil dari disc mill menuju alat selanjutnya. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu baja yang memiliki bentuk spiral atau seperti ulir yang tertancap pada poros dan berputar pada suatu saluran berbentuk U tanpa menyentuhnya sehingga flight atau down screw mendorong material ke through. Poros digerakkan oleh motor gear, saluran berbentuk setengah lingkaran dan disangga oleh kayu atau baja. Pada akhir ulir biasanya dibuat lubang untuk penempatan as dan drive end yang kemudian dihubungkan dengan alat penggerak. Nah, kenapa kita memilih screw conveyor? Alat ini digunakan dengan cara tertutup. Dikarenakan alat ini menggunakan prinsip rotasi spiral sehingga tidak hanya memindahkan material, tetapi bisa digunakan untuk pencampuran. Next. Itu ada faktor yang mempengaruhi dari screw conveyor sendiri. Yaitu yang pertama ada kecepatan perpindahan. Lalu yang kedua ada kapasitas perpindahan material. Lalu ada material yang diangkut, lalu ukuran mesin dan rute perpindahan. Selain itu ada kelebihan dan kekurangan dari screw conveyor itu sendiri. Kelebihannya adalah desain sederhana sehingga hemat untuk tempatnya. Lalu yang kedua ada bisa digunakan untuk material panas, berdebu, dan lengket. Yang ketiga memungkinkan untuk pengeluaran bahan pada semua titik pada skrup di casing. Lalu kekurangannya yang pertama ada timbul gesekan antara bahan dan skrup sehingga konsumsi dayanya tinggi. Lalu kapasitasnya rendah. Dan yang terakhir ada terbatasnya untuk material curang. Next. Selanjutnya adalah proses mixing. Nah, pada proses mixing ini terdapat pencampuran dari beberapa bahan seperti halnya serbuk kopi, creamer, gula, air, dan susu. Di sini terjadi proses pengadukan juga yang terjadi pada tangki pengaduk. Yang dimaksud dengan tangki pengaduk yaitu tangki reaksi, merupakan bejana pengaduk tertutup yang berbentuk silinder. Bagian alas dan tutupnya cembung. Tangki pengaduk terutama digunakan untuk reaksi-reaksi kimia pada tekanan di atas tekanan atmosfer dan pada tekanan vakum. Namun tangki ini juga sering digunakan untuk proses yang lain, misalnya untuk pencampuran, pelarutan, penguapan ekstraksi, dan kristalisasi. Nah, alasannya menggunakan tangki pengaduk untuk proses mixing yaitu yang pertama adalah pada tangki pengaduk, itu suhu dan komposisi campuran dalam tangki selalu serba sama.
Hal ini memungkinkan pengadaan suatu proses isotermal dalam tangki berpengaduk. Untuk reaksi yang panas, reaksinya sangat besar. Nah, yang kedua itu pada tangki berpengaduk itu di mana volume tangkinya itu relatif besar. Maka waktu tinggal juga besar. Berarti zat reaksi dapat lebih lama bereaksi di dalam tangki. Selanjutnya untuk pengaduknya sendiri kita menggunakan propeller. Yang mana pada produksi kopi siap seduh ini menggunakan mixer dengan satu propeller dikarenakan kopi siap seduh ini memiliki viskositas yang rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin selanjutnya itu produk dari mixing itu kan nantinya itu berupa cairan kopi atau kopi cair instan yang siap seduh. Nah, kemudian produk tersebut itu diangkut dengan menggunakan konveyor. Konveyor yang digunakan yaitu konveyor berjenis vakum konveyor untuk diangkut ke hopper sebelum pada akhirnya itu dimasukkan ke dalam kaleng. Nah, setelah diangkut ke dalam hopper, itu dari hopper ke menuju tahap pengemasan itu menggunakan vakum konveyor yang tujuannya itu memudahkan dari hopper menuju ke pengemasan berupa kaleng-kaleng itu, memudahkannya itu dengan menggunakan konveyor berupa vakum konveyor. Nah, vakum konveyor itu sendiri kegunaannya itu untuk mengangkut bubuk-bubuk kering, terus granula dan bahan cair dalam melalui pipa tertutup. Nah, dalam hal ini vakum konveyor itu digunakan sebagai transport dari bubuk kopi yang telah dicampur dengan zat aktif lain menuju ke hopper dan sayang satunya itu menuju ke tahap pengemasan. Nah, kemudian cara kerja dari vakum konveyor itu sendiri yaitu menggunakan tekanan udara yang mengangkat material yang akan dipindahkan melalui sebuah tabung. Nah, atau jenis saluran tertutup yang ada di sepanjang permukaan. Nah, kenapa dipilih menggunakan vakum konveyor? Karena vakum konveyor ini memiliki variabilitas yang tak terbatas dalam persyaratan material, persyaratan sistem, dan kerapatan curah materialnya itu juga beragam. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi vakum konveyor itu yaitu kecepatan penggunaan konveyor, kemudian adanya perubahan ketinggian, terus ada jenis produk industri yang dipindahkan karena ada beberapa yang apabila produk industrinya itu bersifat lengket itu vakum konveyor itu tidak cara kerjanya itu kalau menggunakan vakum konveyor cenderung lama. Kemudian kelebihan dari vakum konveyor itu sendiri yaitu menghilangkan material padatan yang terdapat dalam suatu material. Kemudian tahan terhadap suhu tinggi atau rendah, kemudian mudah dioperasikan dan mudah untuk dibersihkan. Sedangkan kelemahan dari vakum konveyor itu sendiri yaitu efisiensi energi yang kurang, tidak ideal untuk bahan yang mudah terbakar, kemudian beberapa bahan sulit dipindahkan dengan menggunakan vakum konveyor. Beberapa bahan ini seperti salah satunya itu bahan yang bersifat lengket. Untuk proses pengemasan akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya untuk proses pengolahan kopi ini ada pengepasan kopi. Jadi pengemasan kopi siap minum ini dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan kaleng. Namun terdapat beberapa hal penting dalam pilihan kemasan kopi siap minum. Yang pertama itu kemasan harus kedap udara. Lalu yang kedua, kemasan harus tidak menyebabkan perubahan rasa pada kopi. Dan yang ketiga, kemasan harus memiliki daya tahan tinggi agar kopi mampu bertahan lama di dalam kemasan dan kualitas kopi ini tetap terjaga. Kita selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Selanjutnya adalah belt conveyor. Kegunaan dari belt conveyor adalah untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lain. Dalam hal ini, belt conveyor mengangkut pemindahan biji kopi dari hopper hingga sebelum memasuki mesin penampung.
Cara kerja dari belt conveyor adalah mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute atau corong, dan setelah sampai di head material ditumpahkan akibat belt berbalik arah. Alasan pemilihan belt conveyor adalah karena belt conveyor dirancang untuk bulk material atau material yang dalam pemindahannya tidak memerlukan kemasan. Selain itu, belt conveyor sangat efisien karena mampu memindahkan bahan dalam jumlah yang banyak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan belt conveyor. Yang pertama, kelebihannya yaitu untuk membawa beban yang berkapasitas besar. Lalu, kelebihan lainnya memerlukan daya yang lebih kecil dan dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Untuk kekurangannya, yang pertama, sabuk sangat peka terhadap pengaruh luar, dan yang kedua, kemiringan atau sudut inklinasi dari belt conveyor sangat terbatas. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada belt conveyor ada kecepatan, lebar sabuk, sudut kemiringan, dan gaya tarik dari sabuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Di sini terdapat pelaporan hasil analisa pada alat vibrating screen. Nah, dapat dilihat pada tabel yang berisikan mesh, rata-rata ukuran, dan masa tertahan. Pada ukuran lolos 1 mesh dan tertahan 3,5 mesh, didapatkan rata-rata ukuran 7,3 mm dan masa tertahan 93,85 ton. Dan pada ukuran lolos 3,5 mesh dan tertahan 4 mesh, didapatkan rata-rata ukuran 6,3 mm dan masa tertahan 57,34 ton. Dan pada ukuran lolos 4 mesh dan tertahan 5 mesh, didapatkan rata-rata ukuran 4,4 mm dan masa tertahan 4,55 ton. Selanjutnya, terdapat penentuan diameter partikel. Di sini terdapat 3 ayakan yang digunakan dengan diameter ayakan 6,5 mm, 5,5 mm, dan 3,8 mm. Pada diameter ayakan 6,5 mm, didapatkan berat bahan tertahan sebesar 93,85 ton. Dan pada diameter ayakan 5,5 mm, didapatkan berat bahan tertahan sebesar 57,34 ton. Dan pada diameter ayakan 3,8 mm, didapatkan berat bahan tertahan sebesar 64,55 ton. Sehingga didapatkan total dari berat bahan tertahan yaitu 215,74 ton. Lalu didapatkan juga fraksi bahan tertahan yang diperoleh dari rumus massa I dibagi massa total. Nah, untuk fraksi bahan tertahan pada diameter ayakan 6,5 mm yaitu sebesar 0,435. Dan untuk fraksi bahan tertahan pada diameter ayakan 5,5 mm yaitu 0,2658, dan untuk fraksi bahan tertahan pada diameter ayakan 3,8 mm itu 0,2992, sehingga total dari fraksi bahan tertahan berjumlah 1. Selanjutnya, dari penentuan diameter partikel, maka ditaruh pada sebuah grafik. Nah, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi pada grafik yaitu sebesar 6,5 mm. Sehingga untuk rata-rata ukuran partikel yaitu sebesar 6,5 mm. Baik, untuk selanjutnya ini ada belt conveyor dari hasil tadi. Jadi diketahui densitas kopi itu 0,676 gram per mili atau sama dengan 42,20 pound per feet cup. Lalu untuk kuantitasnya sendiri itu 120 ton per jam. Dan belt conveyor dipasang secara horizontal dengan jarak 1350 feet dengan kemiringan 15 derajat. Next slide. Lalu untuk berdasarkan tabel pada buku alas dengan bulk density 42,20 feet per cup, pound feet per cup, termasuk dalam access fly dengan rekomendasi kemiringan maksimal adalah 20 sampai
25 derajat. Next. Lalu untuk ukuran lebar belt sendiri, yaitu kapasitas 120 ton per jam, maka berdasarkan tabel ditentukan jenis belt conveyor tipe 45 derajat trough bed. Lalu yang kedua, trial lebar belt dengan rekomendasi maksimal 20 sampai dengan 25 derajat. Digunakan ukuran 15 derajat dan akan dibulatkan menjadi 20 derajat. Trial 1 dengan lebar belt 14 in. Next. Dan selanjutnya masih ukuran lebar belt. Yang ketiga, berdasarkan tabel pada buku Wallace, dengan lebar belt 14 in dan kemiringan 20 derajat, dihasilkan kapasitas 38,40 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Mungkin untuk selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kecepatan belt dengan kapasitas 120 ton per jam. Di situ kita masukin rumusnya, V dengan kapasitas 120 ton per jam dibagi dengan kapasitas yang dihasilkan tadi 38,40 ton per jam dikalikan dengan kecepatan tadi yang kita dapatkan 100 feet per menit, maka didapat hasil 312,5 feet per menit. Tadi dilakukan pengecekan ada tabel dengan lebar 18 inch untuk jenis material gravel yang dapat diasumsikan sebagai biji kopi. Ini merupakan tabelnya. Next. Berdasarkan tabel didapatkan kecepatan maksimum yaitu 350 feet per menit, sedangkan kapasitas 120 ton per jam dengan lebar belt 14 inch dan kecepatan 312,5 feet per menit dapat disimpulkan masih berada dalam range kecepatan maksimum yaitu 350 feet per menit, dan dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt 14 in memenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah panjang lintasan belt dengan kapasitas 120 ton per jam. Panjang konveyor diperoleh dari pembagian panjang lintasan dengan kos besar sudut, di mana besar sudutnya adalah 15 derajat, dan kemudian didapatkan hasil panjang konveyor sebesar 1397,66 feet. Kemudian untuk ketinggian konveyor diperoleh dari pembagian panjang lintasan dengan tan besar sudut, di mana besar sudutnya adalah 15 derajat, dan didapat hasil ketinggian konveyor sebesar 5.039,19 feet. Baik. Untuk D, daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor. Di sini menggunakan rumus P total sama dengan P horizontal ditambah P vertikal ditambah PMT dalam satuan horsepower. P horizontal sama dengan 0,4 ditambah L per 300. L di sini yaitu panjang lintasan, kemudian dikali W per 100, W di sini yaitu berat dari feet. Dan didapatkan P horizontal sama dengan 5,88 horsepower. Untuk P vertikal menggunakan rumus 0,001 kali H dikali W, dan didapatkan P vertikal sebesar 604,7 horsepower. Dan untuk PMT menggunakan rumus HP grafik dikali kecepatan belt per 100. Dari grafik tersebut dapat dilihat untuk sumbu X yaitu menunjukkan panjang lintasan sebesar 1350 yang ditandai dengan garis berwarna merah. Selanjutnya untuk lebar belt 14 in yaitu dapat dilihat pada grafik dan pada sudut 14 derajat. Itu dilihat perpotongan dengan garis berwarna oranye dan didapatkan HP grafik sebesar 0,453. Next slide. PMT sama dengan 0,453 dikali 312,5 per 100 sama dengan 1,42 horsepower. Sehingga P total sama dengan 1,42 horsepower
ditambah 604,7 horsepower ditambah 5,88 horsepower sama dengan 612 horsepower. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ternyata banyak banget ya teman-teman untuk proses pengolahan kopi itu sendiri, baik dari pemilihan alat-alatnya, terus proses-proses pengolahannya dari size reduction hingga menjadi produk. Kami harap penjelasan dari kami cukup jelas dan bisa diterima oleh teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.